teman-teman nggak hanya menjawab pertanyaan kenapa memilih course dan memilih institusi itu dengan jawaban yang standar gitu ya. Kenapa memilih kampusnya? Ya jawabannya karena kampusnya adalah Group of Eight, yaitu 8 universitas yang terbaik yang ada di Australia. Nah, teman-teman harus pergi ke websitenya universitinya, kemudian cek apa sih yang menjadi keunggulan masing-masing universitas. Dan kira-kira kenapa teman-teman memilih universitas tersebut? Pasti karena keunggulannya bisa berbeda-beda. Dan beberapa universitas juga bisa punya course gitu ya, mata kuliah yang berbeda-beda yang menjadi fokus masing-masing. Walaupun kesannya kayaknya apa namanya program studinya mirip gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman yang S2 jauh lebih simpel karena bisa memilih university di mana aja gitu ya. Tetapi kalau yang S3 agak lebih sedikit lebih kompleks karena teman-teman hanya bisa memilih university berdasarkan supervisor yang didapatkan gitu. Jadi teman-teman harus mencari kira-kira expert di bidang teman-teman ada di mana, universitinya di mana, kemudian itulah yang menjadi pilihan teman-teman untuk dalam aplikasi AS ini. Nah, biasanya kalau untuk S2 memang cenderungnya teman-teman akan mencari group of eight gitu ya. Dan saya juga sarankan lebih baik memang bagus mencari group of eight. Tapi kalau untuk S3, nggak usah kecil hati kalau misalnya university-nya nggak masuk dalam group of eight, karena memang fokusnya untuk S3 adalah mencari expert. Kemudian kalau diimbangi dengan university-nya dalam group of eight lebih bagus, tapi kalau tidak, nggak apa-apa gitu ya. Karena fasilitas yang diberikan di setiap university untuk mahasiswanya baik S2 S3 itu sama aja. Saya agak cepat di sini ya supaya nanti ngomongin yang di bawah. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya ini adalah tentang kontribusi teman-teman yang pernah dilakukan di organisasi maupun di masyarakat. Dan ini kalau bisa disesuaikan dengan prioritas pembangunan apa ya, development areas-nya dari AAI. Nah, clue-nya dari pertanyaan yang ini adalah teman-teman bisa mencantumkan apa sih yang sudah dilakukan dan ini ingin dilihat apakah teman-teman itu mempunyai sikap sebagai problem solver gitu ya ataukah tidak. Jadi poinnya adalah poin leadership yang bisa menjadi salah satu poin bahwa oh teman-teman apakah dianggap potensial untuk menjadi calon awardee gitu dari apa yang sudah pernah dilakukan di organisasi maupun di masyarakat. Nah, yang keempat adalah pertanyaan tentang 3 contoh praktis gitu ya, yang akan dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman sudah selesai studi. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan gitu ya. Terus teman-teman kira-kira bisa nggak melihat apa sih yang menjadi halangan kalau ingin mengimplementasikan apa yang ingin dilakukan. Baik itu boleh sifatnya personal maupun profesional. Nah, kalau dalam pertanyaan ini, kalau teman-teman suka ikut beberapa sesi yang pernah saya berikan gitu ya, selalu ada catatannya bahwa yang kontribusi yang harus dicantumkan di sini tidak harus berskala besar, tapi yang penting bermanfaat. Jadi yang maksudnya berskala besar itu bagaimana? Ya karena AAS itu juga tahu gitu ya. AAS tahu bahwa teman-teman yang setelah menyelesaikan studi S2 atau S3 itu juga punya keterbatasan. Kalau misalnya teman-teman menyelesaikan studi S2 masih fresh graduate, nggak mungkin teman-teman bilang akan ingin melakukan apa ya kontribusi yang besar untuk negara. Misalnya merubah undang-undang, kemudian apa memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ya walaupun akhirnya sampai ke sana, tapi tahapan itu kan terlalu jauh sekali gitu. Jadi kalau kontribusi lebih baik kontribusi yang dekat dengan diri sendiri, yang ada di lingkungan kita sehari-hari aja. Jadi yang paling dekat serealistis mungkin bisa dilakukan dan itu mungkin untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya mungkin untuk dilakukan, kemudian pasti teman-teman juga tahu apa sih halangannya. Kalau misalnya yang ingin dilakukan itu terlalu besar, pasti faktor hambatan juga jadi besar gitu kan. Dan itu juga AI akan melihat bahwa ya memang kalau misalnya kontribusinya pengen sangat besar ya pasti halangannya juga akan besar. Sehingga kalau misalnya skalanya kecil ya pasti juga ada beberapa hambatan, tetapi hambatan itu juga sebenarnya mungkin untuk dilakukan. Nah, tetapi untuk 3 halangan ini, kalau 3 contoh praktis sangat mudah dilakukan gitu ya. Kita bisa bilang nih apa yang mau dilakukan sih. Gitu. Tetapi yang paling sulit, yang agak tricky adalah mengenai 3 halangan atau faktor penghambat. Ini yang biasanya teman-teman suka terjebak antara faktor penghambat dengan keluhan. Nah, itu dia. Faktor penghambat tuh kalau teman-teman ingat di dalam analisis SWOT gitu ya, pasti ada strength, ada ini. Nah, threat ini adalah
Kalau di T itu adalah weaknesses dan strength, ini yang teman-teman harus bisa tentukan apa sih itu. Tapi contoh ini adalah bukan keluhan ya, jadi bedakan faktor penghambat dengan keluhan. Kalau misalnya contohnya misalnya teman-teman ingin membantu, sebenarnya kalau setelah sampai di Australia tahu bahwa standarisasi produk di Indonesia misalnya di sekitar kita ada UMKM yang membuat produk makanan. Nah, kita tahu tuh bahwa standarisasi produk dari apa namanya produk yang dibuat oleh para UMKM di sekitar kita itu mungkin belum punya standar yang baik. Misalnya standar apa? Standar kebersihan, kebersihan apa namanya dalam proses produksinya, kebersihan apa namanya kebersihan dapurnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman di Australia itu teman-teman tahu betul itu. Kira-kira kalau untuk standarisasi makanan di Australia itu seperti apa. Nah, itu kalau misalnya teman-teman merasa bahwa itu adalah yang bisa dilakukan, kemudian teman-teman bilang tuh kira-kira keluhannya atau hambatannya apa gitu halangannya. Halangannya mungkin teman-teman bisa bilang bahwa memang apa namanya kesadaran masyarakat untuk membuat produk yang baik itu juga mungkin kurang gitu ya. Jadi sifatnya yang masih masih sifatnya kalaupun itu jadi halangan, tapi sebenarnya juga masih bisa dilakukan gitu. Jadi bukan hambatan yang besar. Yang nggak boleh teman-teman sebutkan tuh misalnya apa namanya tidak ada biaya untuk melakukan gitu ya. Nah biasanya sering banget tuh, wah pemerintah ini nggak peduli gitu. Nah padahal maksudnya AS itu adalah walaupun kita bukan di dalam pemerintahan, itu juga bukan berarti kita nggak bisa berkontribusi. Jadi nggak kita bisa gunakan pemerintah ini nggak peduli, kemudian lurah ini nggak peduli, masyarakat ini bagaimana gitu ya. Kemudian kami tidak punya uang untuk melakukan. Nah, padahal kalau kontribusi masyarakat juga nggak harus selalu tentang uang kan. Karena bisa aja teman-teman memberikan koneksi kepada pihak-pihak tertentu gitu ya, yang bisa membantu untuk memberikan pelatihan kepada para UMKM misalnya gitu, memberikan kesadaran tentang produksi yang jauh lebih higienis gitu ya, yang lebih baik. Jadi halnya banyak yang bisa dilakukan, nggak always about money gitu ya, nggak tentang birokrasi, tapi yang lainnya. Karena kalau misalnya teman-teman tahu pengabdian masyarakat di, misalnya saya gitu dosen ya, pengabdian masyarakat pun itu juga nggak harus selalu tentang uang kan gitu. Nah, kemudian yang baru lagi dari aplikasi ini adalah tentang community service. Kalau biasanya yang 2 tahun sebelumnya yang diminta hanya yang ini ya, yang kedua ini. Oh sorry, yang ini kontribusi challenge apa namanya yang pernah dilakukan oleh teman-teman di masyarakat. Tapi sudah ini tahun kedua teman-teman itu diminta untuk mengisi apakah teman-teman pernah melakukan community service. Nah kalau dulu saya suka bilang itu works gitu ya. Kalau teman-teman mencantumkan KKN itu bisa dicantumkan gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman yang kadang bingung karena nggak punya kegiatan non akademis, saya sarankan coba dong taruh aja KKN karena KKN itu kan juga bagian dari community service gitu ya, pengabdian terhadap masyarakat yang real dilakukan nggak hanya untuk dapat nilai A gitu ya, tapi juga bermanfaat buat masyarakat. Nah, tapi di sekarang ini teman-teman harus bisa mencantumkan community service yang sudah dilakukan beserta dengan position title-nya. Walaupun kalau dulu ya saya juga menyarankan buat teman-teman bisa menunjukkan kalau community service yang dilakukan dulu itu teman-teman juga punya posisi karena kalau dalam KKN itu pasti ada posisinya kan ya. Jadi posisinya apakah sebagai ketua program, dan saya yakin KKN kan nggak hanya bikin satu program dalam beberapa bulan itu, ada beberapa program mungkin teman-teman bisa mengubah gitu ya. Kira-kira program ini saya jadi ketua, besok jadi sekretaris, jadi bendahara gitu. Nah, tapi walaupun yang sekarang ini bisa menyebutkan posisi, ditanya organisasinya itu organisasi apa, di mana teman-teman itu terlibat di dalam community service. Nah, kemudian kalau bisa menyebutkan organisasi, organisasinya di mana, kapan dilakukan, kemudian duties atau responsibilities-nya bagaimana. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya punya ikut kegiatan aktivitas gitu ya, non akademis yang lain di luar kampus gitu mungkin nggak masalah gitu ya. Kemudian ikut NGO, teman-teman ikut di Karang Taruna, atau teman-teman menjadi founder kegiatan community service, nah itu jauh lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa menyebutkan ini gitu. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya saran saya mumpung sekarang baru tanggal 24 Februari, masih punya waktu gitu ya. Teman-teman join deh, banyak kok sekarang NGO-NGO atau apa namanya, enggak hanya NGO ya, tetapi komunitas-komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat itu
dengan senang hati mereka akan merekrut gitu teman-teman yang ingin bergabung sebagai volunteer di situ. Jadi kalau saran saya, ayo dong cari dong kalau misalnya di NTB ini kami di Lombok tuh ada beberapa awardee-awardee yang mempunyai entah NGO atau komunitas gitu ya yang berkaitan dengan masyarakat. Saya sarankan untuk teman-teman join deh di situ. Ingin tahu karena pertanyaan ini ditanyakan, nanti teman-teman bisa menjawab yang pertanyaan tadi, apa sih yang pernah dilakukan di masyarakat. Kemudian kalau ditanyain apa sih problem-problem isu di masyarakat yang berkaitan dengan studi kita, nah itu teman-teman juga bisa bisa disebutkan. Jadi kalau misalnya tanyain studinya apa, kontribusinya apa, ya karena pernah terjun dalam masyarakat, jadi tahu kira-kira apa sih yang menjadi fokusnya. Nah, yang berikutnya ini adalah pertanyaan tentang network dan leadership qualities. Jadi poinnya tentang leadership, tentang significant contribution, impact for organization, community gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini pertanyaan agak spesifik sekali. Kemudian apakah teman-teman itu masuk dalam kategori di kategori salah satu kategori ini gitu ya. Jadi misalnya apakah teman-teman tuh experience in leading profession or national organization, ya mungkin untuk teman-teman yang S2 yang sudah bekerja maupun yang S3 mungkin ada salah satunya. Atau involved as expert in influencing policy making. Nah, kalau misalnya teman-teman emang involved sebagai expert dalam membuat kebijakan gitu ya, boleh juga tadi kalau misalnya kontribusi yang akan dilakukan adalah membuat kebijakan, boleh nggak? Boleh aja. Sepanjang teman-teman bisa menyebutkan bahwa memang teman-teman adalah terlibat di dalam membuat keputusan, membuat kebijakan gitu ya, sebagai expert ataupun bekerja di situ. Nah, kemudian aktif sebagai kontributor artikel atau di newspaper gitu ya, menulis gitu. Kemudian pernah menerima penghargaan gitu, grant dan sebagainya. Nah, yang berikutnya pernah terlibat dalam kegiatan leadership atau program leadership ataupun kebudayaan. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa program-program kebudayaan yang milik Australia Award itu milik pemerintah Australia banyak. Yang biasanya teman-teman tahu tuh AYEP dan Kausindo. Nah, teman-teman lihat coba cek kira-kira apa sih itu. Dan mungkin sambil mendaftar AAS, mungkin teman-teman karena umurnya masih apa namanya eligible gitu ya, ya silakan mendaftar juga karena ini program-program yang disediakan dan bagus gitu ya untuk pengembangan leadership. Kemudian aktif dalam kegiatan volunteering. Nah tadi ya masih ada waktu sampai dengan bulan April, ikut deh sebulan, 1,5 bulan, 2 bulan di dalam masyarakat. Kemudian lihat dong isu-isu apa sih yang ada di dalam masyarakat. Kemudian apakah sebagai atlet nasional maupun regional, kemudian apakah teman-teman seorang influencer gitu ya, aktif dalam sosial media atau menggunakan sosial media dengan kriterianya mempunyai 5.000 followers gitu ya, atau mempunyai akun dengan apa namanya verified account gitu ya, cek biru. Nah kalau ini gunanya apa sih sebenarnya? Ya karena persaingan sekarang tuh di Australia World sangat ketat gitu ya, sehingga kalau saya melihat Australia World ingin mencari lagi quality yang memang betul-betul real gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti teman-teman menjadi awardee dan diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih, itu kontribusinya bisa sangat terlihat. Nah, dari beberapa pertanyaan ini sebenarnya teman-teman bisa melihat kira-kira kalau misalnya teman-teman lolos di dalam aplikasi, teman-teman bisa membayangkan sedikit banyak tentang beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di apa namanya di joint selection team di dalam wawancara tahapan wawancara. Nah, nanti di dalam GST itu agak berbeda untuk master degree dan doctoral degree. Kalau master degree pewawancaranya itu dua, satu dari Indonesia, satu dari Australia, dari universitas di Australia. Nah, kalau teman-teman yang mengambil S3, pewawancaranya ada 4, 2 dari Indonesia dan 2 dari universitas di Australia. Nah, teman-teman harus tahu betul bahwa apa sih yang menjadi fokus dari Australia Award. Karena kalau tadi dilihat di atas itu ya, bahwa beasiswa Australia Award itu adalah beasiswa tentang leadership. Jadi teman-teman harus tahu bahwa harus bisa menunjukkan kontribusi yang sudah dan akan dilakukan seperti apa. Dan nanti dalam beberapa essay maupun wawancara, teman-teman harus bisa menunjukkan sikap gitu loh, bahwa teman-teman itu adalah problem solver gitu. Bisa memberikan solusi, nggak hanya bisa mengeluh tentang kondisi, tetapi juga menjadi bagian dari memberikan solusi di masyarakat. Nah, pengalaman saya menghadapi GST ya,
Kalau sekarang saya jadi pewawancara agak lebih mudah gitu ya, karena posisinya adalah saya yang bertanya. Tetapi waktu pas pengalaman saya menghadapi GST, udah pasti nomor satu tuh nervous gitu ya. Nah, kebetulan saya beruntungnya karena saya dari Geographic Focus Area gitu ya. Nah, kami itu beberapa bulan sebelum menuju ke GST, kami itu sudah dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian pada waktu itu diberikan sedikit gambaran, bukan gambaran ya. Kita minimal tahu teman-teman yang masuk lolos dalam GST, kemudian itu mengurangi agak sedikit banyak tensi kita kayaknya, aduh kayaknya bagaimana gitu ya. Walaupun nanti di dalam waktu itu, di dalam pengumuman itu ada beberapa poin yang disebutkan bahwa apa sih yang harus dipersiapkan kalau teman-teman masuk ke GST. Nah, karena saya itu waktu pas mendaftar AS itu pertama kali 2011 saya gagal gitu ya. Dan 2013 kemudian saya persiapkan selama 2 tahun, akhirnya saya lolos. Pasti nervousnya luar biasa karena kayak once in a lifetime gitu ya. Kalau saya nggak optimal dalam GST ini, terus kemudian saya nggak kebayang apa yang mesti saya lakukan, karena saya antara siap dan nggak siap untuk misalnya apply lagi gitu ya. Terutama kalau misalnya saya udah masuk wawancara, kemudian saya gagal di wawancara, perasaan saya kayaknya, wah nggak boleh ya. Jadi saya harus benar-benar mati-matian mempersiapkan diri, karena sekali kesempatan ini nggak datang 2 kali. Karena kalau tahun depan saya apply lagi, saya harus memastikan masuk lagi gitu kan dalam tahapan seleksinya. Kemudian habis itu apakah saya bisa mempersiapkan di wawancara. Nah, kalau untuk S3 agak berbeda karena waktu itu kita dikumpulkan di Jakarta. Jadi teman-teman yang S2 itu dilakukan wawancaranya itu di daerah masing-masing gitu ya. Kalau sekarang teman-teman ada yang lewat online gitu ya. Nah, kalau yang S3 itu adalah dilakukan di Jakarta. Jadi kita dikumpulkan di dalam beberapa tim dan kemudian yang saya ingat betul waktu itu yang bikin lebih nervous lagi itu karena dibilangin oleh tim pewawancara sebelum kita akhirnya mulai tahapan wawancara gitu ya, dipanggil satu persatu, itu kita dibagi dalam 2 grup. Jadi beberapa hari itu sudah banyak gitu ya. Jadi ada beberapa grup dan di hari itu kita ada 2 grup. Dan kemudian saya ingat banget saya dikasih tahu tolong untuk nggak ngobrol ya dengan teman sesama di sebelahnya. Karena habis itu ingat bahwa sebelah-sebelah kita itu yang duduk di sebelah kita adalah para kompetitor. Jadi diharapkan jangan ya, jangan sok baik dengan maksudnya supaya kita mungkin lebih tegang ya, karena supaya fokus masing-masing fokus dan mempersiapkan diri. Nah, karena kalau untuk S3 itu kita harus, saya tahu betul bahwa di 10 menit pertama tuh harus melakukan oral presentation gitu ya. Jadi saya harus melakukan presentasi 10 menit dan itu nggak boleh bawa apa-apa. Jadi saya begitu duduk 4 panel itu di depan saya duduk di depannya, saya harus ngomong 10 menit dalam bahasa Inggris. Dan itu nervous luar biasa, tapi saya bilang kalau dibilang bahasa Inggrisnya bagus, terus terang pada tahapan itu saya masih dalam tahapan bahasa Inggris ya, memang bukan first language gitu ya. Yang kedua karena ya penggunaan bahasa Inggris memang belum seintens sekarang gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya menghafalkan essay proposal, riset proposal saya. Jadi saya ingat banget sampai saya ke Jakarta, karena kita semua disiapin ya. Jadi kalau S3 tuh kayak apa ya, perasaan kita kayak luar biasa sekali karena kita di tiket ke Jakarta dibayarin, kemudian hotel, nginap, kita semua dibayarin. Jadi kita kalau untuk S3 tuh berangkat ke Jakarta, bawa diri, mempersiapkan diri, kemudian semuanya udah dibiayai oleh AAS. Jadi 10 menit pertama presentasi saya sudah mempersiapkan diri menghafal. Nggak ada cara lain karena saya nggak mungkin merasa bisa rileks kalau saya nggak mempersiapkan riset proposal saya itu. Jadi akhirnya 3 halaman riset proposal itu saya hafalkan sampai di last minute masih saya hafalkan. Walaupun di sebelah-sebelah saya pada waktu itu saya tahu banget beberapa teman-teman kayaknya rileks gitu ya. Tapi karena ini pengalaman studi saya yang pertama kali keluar negeri, karena S2 saya di Indonesia gitu, di UGM. Kemudian ini pengalaman pertama kali studi ke luar negeri dan saya dengar beberapa teman banyak sekali itu yang sudah pernah S2 luar negeri. Jadi saya lebih nervous lagi karena saya tahu benar kompetitor saya luar biasa. Jadi masuk dalam seleksi itu teman-teman luar biasa dan dari kampus yang sangat luar biasa, dosen-dosen dari kampus-kampus top di Indonesia. Kemudian habis itu saya hafalkan, pokoknya saya udah nggak mikir, saya harus hafalkan. Karena 10 menit pertama tuh kayak first impression, kalau saya lewatin 10 menit pertama pasti semuanya akan baik-baik saja gitu. Jadi
benar ternyata 10 menit pertama saya lewati dengan baik gitu ya, walaupun dengan pegel karena pipi saya pegel-pegel karena ngomong bahasa Inggris 10 menit itu capek luar biasa, 3 halaman itu dibacakan tuh capek luar biasa. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan, nggak ada yang lain yang harus dilakukan gitu ya. Ya berusaha tenang menjawab semua pertanyaan gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan sedikit menjebak karena saya nggak tahu kalau ternyata untuk S3 itu pertanyaan yang dilakukan itu mirip seperti sidang S3 gitu. Jadi kita akan presentasi tentang riset proposal, pertanyaannya banyak tentang riset proposal. Jadi habis itu pertanyaan itu saya rasa, loh ini kan baru tahapan awal gitu ya, tapi pertanyaannya dalam sekali dan ada beberapa masukan, kemudian habis itu ya cuma bisa berusaha tenang, dan ada beberapa pertanyaan jebakan karena misalnya saya dosen gitu ya, dan karena saya perginya dengan untuk S3 ditanyain apakah akan kembali ke Indonesia, saya bilang iya. Dan itu berkali-kali ditanyakan untuk memberikan jebakan bahwa apakah saya konsisten ingin berkontribusi. Kemudian ada beberapa pertanyaan ingin supaya saya mengeluarkan kata-kata bahwa kalau di kampus kamu gimana gitu ya, ada jebakan menurut saya itu jadi jebakan. Kayaknya mereka berharap apakah saya kelepasan ngomong bahwa saya menjelek-jelekan institusi saya gitu ya. Karena dengan menjelekkan institusi itu juga dia dianggap nggak bagus gitu. Karena bukannya saya mau menyelesaikan masalah yang ada di institusi saya, tapi justru malah kayaknya saya orang yang sukanya hobinya komplain gitu ya. Jadi saya langsung tahu, oh untung saya nggak terjebak dengan pertanyaan itu karena tetap dengan jawabannya proporsional gitu ya, dan tetap tenang aja. Nah, kemudian yang pasti tidak ada argumen di dalam wawancara itu karena ternyata saya baru tahu bahwa ketika pertanyaan tentang riset proposal itu banyak pertanyaan jebakan yang cenderung menggiring ke argumen. Jadi kita melakukan argumentasi dengan para pewawancara dan akhirnya malah jadi terlihat kualitas sikap akademis kita itu kurang baik gitu ya, karena kita nggak bisa apa ya, melakukan diskusi dengan pewawancara, sehingga dianggap mungkin adalah salah satu poin bahwa kalau misalnya kita keluar negeri, ketika kita nggak bisa melakukan diskusi yang baik secara akademis dengan supervisor kita, ya kemungkinan gagal kita akan dianggap besar. Sehingga AS nggak mau berisiko terhadap itu. Sehingga ada beberapa teman-teman yang akhirnya cerita bahwa dia melakukan argumen selama dalam wawancara justru memang gagal gitu. Dan mereka juga nyesel ya, kenapa juga harus berargumen. Karena ternyata poin-poin itu jadi poin penting kalau untuk S3. Nah, kalau untuk S2, ini yang pengalaman saya ya, nanti yang untuk S2 secara general saya beri. Nah, kemudian selesai hari itu, kemudian hari berikutnya saya ikut tes IELTS. Nah, teman-teman kadang suka nanya IELTS ini penting atau enggak gitu ya. Jadi kalau nanti wawancara menuju GST, teman-teman saya sarankan fokus aja untuk GST. Di wawancara itu porsinya jauh lebih besar dibandingkan di IELTS. Karena kalau teman-teman sudah punya IELTS 5 gitu ya, IELTS standar minimal yang sudah apa namanya, distandarkan oleh AS, sebenarnya teman-teman sudah oke gitu. Tapi ketika harus tes IELTS lagi, itu untuk menentukan kira-kira teman-teman harus mengikuti program persiapan beasiswa ini berapa lama gitu. Persiapan bahasa Inggris dan akademik di Indonesia. Jadi akhirnya saya lolos, kemudian ya luar biasa senang gitu ya, karena saya bertemu dengan teman saya itu nggak lolos. Ada 2 orang, dua-dua teman saya nggak lolos, kemudian dari beberapa perbincangan saya bisa narik kesimpulan, oh ternyata untung saya nggak melakukan apa ya, sikap itu di dalam wawancara, sehingga saya nggak ke-trigger gitu ya, nggak terjebak untuk menjawab dengan cara yang mungkin kurang tepat gitu ya di dalam situasi itu. Terutama karena ingin melihat, apalagi mereka ingin melihat kira-kira kualitas akademis kita tuh bagaimana. Apakah kita bisa menjadi representasi negara kita di Australia atau tidak. Nah, kesulitannya menghadapi GST itu adalah fokus gitu ya. Saya sering banget ada yang nanya, kira-kira kalau misalnya saya bekerja, kira-kira bisa nggak ya? Saya kok susah sekali untuk time management. Gimana caranya ya Kak? Gitu. Kalau saya bilang, ya rata-rata teman-teman memang bekerja, tapi nggak boleh bilang bahwa bekerja ini membuat teman-teman jadi nggak fokus dalam menghadapi mendaftar Australia Award gitu ya, maupun untuk menuju GST, terutama GST. Kalau sudah lolos dalam administrasi itu teman-teman sebenarnya sudah tahu bahwa teman-teman sudah on the right track gitu. Kemudian dilakukan apa? Ya sudah fokus aja menghadapi GST. Kata-kata bahwa saya bekerja full time, kemudian ini saya bilang tolong dihindari gitu ya, karena
dengan teman-teman bilang saya nggak bisa mengelola waktu karena saya bekerja, ya saya bilang tuh sebenarnya bentuk kegagalan awal teman-teman gitu ya. Karena saya tahu semua yang mendaftar di Australia Award rata-rata mayoritas bekerja. Yang fresh graduate untuk S2 itu juga sedikit gitu ya. Porsinya lebih sedikit dibandingkan yang bekerja. Jadi kalau saya bilang ya fokus adalah yang utama. Memang sulit nggak? Ya sulit ya, karena mempersiapkan diri sambil dengan bekerja tidak mudah, tapi kesempatan ini adalah kesempatan yang besar yang sayang kalau dilewatkan kalau misalnya teman-teman nggak serius. Dan ini pun juga sering saya lihat waktu saya jadi pewawancara beasiswa, terlihat bahwa teman-teman menghadapi wawancara itu nggak serius gitu ya. Jadi merasa, ah ya udah kan saya udah masuk wawancara pasti udah oke. Padahal kompetisinya masih sangat luar biasa ketat, sehingga nggak bisa bilang bahwa ya sudah bawa diri dalam wawancara seadanya. Jadi yang pertama kesulitan adalah mempersiapkan diri, karena nggak fokus gitu ya, mana yang jadi prioritas. Bekerja prioritas, tapi GST yang dalam waktu hanya 40, 20, 40 menit itu ya jadi utama ya, untuk sementara waktu harus diluangkan banyak waktunya di situ. Nah, yang kedua adalah menggunakan bahasa Inggris, karena saya tahu betul, kalau kita tidak mungkin kita bahasa Inggrisnya bagus secara pasif gitu ya, tapi mungkin nggak bagus ketika speaking. Sehingga saran saya adalah gunakan, apa ya, bahasa Inggris coba untuk melatih, kemudian habis itu yang isi teman-teman itu coba dibaca bukan dalam hati, tapi coba dibaca, membaca gitu, menggunakan mulutnya untuk dibaca, jadi nggak dalam hati. Sehingga teman-teman bisa merasakan itu kira-kira tuh teman-teman apa ya kekurangannya gitu ya. Kemudian membiasakan menggunakan bahasa Inggris dalam speaking itu supaya teman-teman jadi lebih apa ya, lebih siap aja. Dan terutama kalau misalnya ada beberapa jawaban teman-teman, kadang saya tahu betul teman-teman menggunakan bahasa Inggris yang high level gitu ya, yang bagus sekali. Nah, kadang mungkin waktu pas diwawancara agak sulit untuk digunakan, sulit diingat, sehingga saran saya ya gunakan bahasa Inggrisnya, tapi gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Jadi waktu pas mau mempersiapkan wawancara ya, carilah bahasa Inggris yang sederhana, yang mudah dipahami, dan buat teman-teman mudah juga untuk mempersiapkan. Yang kesulitan berikutnya adalah waktu wawancara teman-teman harus bisa melihat gitu ya, kira-kira sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pewawancara. Contohnya misalnya, ini yang paling sering ya di beberapa beasiswa di BPI maupun di beasiswa yang lain juga sama. Ini pertanyaan ini selalu karena mau studi S2, S3 pasti tanya kenapa memilih University A gitu ya. Pasti jawabannya kalau di Australia selalu karena masuk grup of eight. Nah, ini pertanyaan jawaban yang nggak diinginkan oleh pewawancara gitu. Karena teman-teman terlihat kayak ya udah nggak ada yang disiapin gitu. Padahal kalau di apa namanya di dalam wawancara kan ingin dieksplor gitu ya. Teman-teman itu tahu nggak sih sebenarnya bidang studinya apa? Kemudian di uni itu course-nya apa yang ditawarkan? Kemudian berapa lama? Kemudian ada nggak expert yang di bidang itu yang bagus? Kemudian habis itu apa menjadi keunggulan universitinya itu gitu. Sehingga teman-teman harus pergi ke websitenya, nggak bisa enggak. Walaupun S2 teman-teman juga kadang harus bisa tahu ya, kira-kira kalau misalnya di Melbourne Uni itu ada loh expert yang pengen saya temui gitu, karena dia mengajar mata kuliah apa gitu. Kemudian kenapa kok ingin bertemu dengan expert tersebut. Kemudian mata kuliah yang wajib yang nggak ada di uni lain itu apa gitu ya. Sehingga pergi ke websitenya itu ya wajib. Jadi jangan jawab, oh ini sering banget gitu ya. Kemudian kalau ditanya kenapa milih Australia, jawaban yang paling simpel selalu dilakukan adalah ya karena dekat dengan Indonesia. Nah teman-teman nggak ngecek itu kira-kira apa sih yang jadi fokus hubungan Australia dengan Indonesia, apa yang menjadi fokus dari AAS gitu. Jadi kesulitan menghadapi JST kalau saya bilang selain fokus adalah yang kedua, teman-teman kurang banyak mencari, mengeksplor, membaca apa sih yang menjadi fokusnya AS, hubungan Indonesia dengan Australia, itu apa yang sudah dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya itu berkaitan dengan apa yang menjadi bidang studi kita, ya teman-teman harus tahu juga gitu. Karena pertanyaan dalam wawancara tuh bisa random gitu ya. Nah, kemudian habis itu saya juga melakukan beberapa kali simulasi dengan apa namanya dengan mahasiswa saya gitu ya, ketika mau menuju wawancara itu apa sih yang dipersiapkan. Jadi teman-teman harus tahu bidang studinya apa gitu ya. Ya dipersiapkan dan coba untuk melakukan simulasi wawancara sebanyak mungkin. Sama seperti halnya kalau teman-teman yang pernah ikut IELTS tahu ya, latihan speaking IELTS itu kan harus latihan gitu.
latihan terus, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic sekali ya teman-teman harus bisa jawab dan harus bisa diingat gitu. Supaya waktu pas wawancara itu dari pertama udah tahu tuh, pasti pertanyaan basic ya sudah bisa kita tahu jawabannya. Kemudian pertanyaan lain-lainnya itu hanya mengikuti gitu ya, teman-teman jawabnya apa, kemudian pertanyaan berikutnya biasanya kan akan mengikuti. Jadi tadi ya, kesulitan menghadapi JST adalah fokus. Yang kedua adalah membaca informasi yang sudah banyak sekali ada di websitenya Australia Award. Silakan dibaca. Tapi nggak usah JST ya, saya juga tahu bahwa untuk apply aja nih, kadang saya suka banyak. Jadi saya sudah memasuki 5 tahun di apa namanya di Australia Award di AS Indonesia NTB, kemudian saya ini kan pegiat beasiswa, kemudian saya pewawancara juga, saya reviewer juga. Jadi saya tahu betul pertanyaan-pertanyaan, Kak, ini maksudnya gimana? Padahal itu sudah kalau di AS sangat detail sekali sudah bisa dilihat dan teman-teman nggak mau pergi ke website. Jadi kalau ada pertanyaan, biasanya saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di Instagram itu pertanyaan yang basic itu biasanya suka nggak jawab karena apa? Ya sekarang persaingan kita itu bukan lagi soal kita ada di daerah mana gitu ya. Kalau mungkin dulu waktu pas zaman saya, kalau saya di luar Jawa itu jadi lebih tidak kompetitif dibanding ada di Jawa karena akses terhadap informasi jauh gitu ya. Kemudian kalau dulu misalnya IELTS harus ke Bali minimal atau ke Jawa. Nah, kalau sekarang kan semua informasi sudah bisa kita akses dengan waktu yang sama. Kemudian kayak teman-teman Bansa juga sudah punya tes-tes IELTS gitu, kemudian mempersiapkan diri sehingga nggak ada alasannya gitu ya. Jadi sekarang kompetisinya kalau teman-teman bisa fokus, bisa mencari informasi yang lebih, kemudian mengelaborasi, pasti teman-teman minimal ada berada dalam tahapan yang sudah betul gitu. Habis itu tinggal kita melihat kira-kira apa sih yang menjadi keinginan AS. Nah, ini tipsnya menghadapi JST, nanti habis itu kita ambil tanya jawab aja ya, supaya habis itu lebih lebih apa namanya, lebih interaktif. Yang pertama, yang tips menghadapi JST adalah baca kembali IC, sudah isi. Kalau misalnya ada yang penting sekali dihafalkan, saya sarankan dihafalkan aja. Karena kita memang bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, tapi kalau teman-teman yang Inggrisnya udah good, ya coba untuk disimulasi. Coba bertanya dengan temennya gitu ya, simulasi lah, bikin simulasi tanya jawab, itu biasanya banyak membantu. Sama seperti IELTS speaking gitu, speaking test itu. Semakin kita sering apa namanya simulasi pasti akan membuat teman-teman jauh lebih tenang gitu. Yang pasti nggak diboleh ya jangan tidak membaca kembali IC-nya sehingga waktu pas ditanya nggak ngerti gitu ya. Yang kedua belajar gestur tubuh yang baik. Jadi kalau misalnya dulu kalau misalnya online sekalipun online ya, apalagi kalau offline jauh lebih terlihat lagi. Jadi saya selalu menyarankan belajar belajar tentang gestur tubuh yang baik dalam wawancara. Misalnya kalaupun sekalipun online, begitu masuk online teman-teman ya minimal bilang good morning, good afternoon gitu ya atau assalamualaikum. Nah, teman-teman berikan first impression yang baik gitu. Kemudian habis itu mungkin bertanya apa namanya, memberikan salam, bertanya gitu ya. Dan kemudian juga teman-teman waktu pas sudah online kalau bisa sudah nggak sibuk lagi gitu ya, doing something else gitu. Terus apalagi terutama kalau misalnya teman-teman wawancaranya online, teman-teman membuka sesuatu yang ada di depan itu apa namanya, membuka jawaban di depan layar gitu. Karena kita para pewawancara itu sudah sangat hafal dengan gestur gestur yang akan diwawancarai. Jadi kadang kita sudah bisa tahu tuh, ini tadi baca ya gitu ya. Jadi kita udah hafal gestur-gestur teman-teman baik yang mau S2 maupun S3 dan ini rata gitu ya. Rata nggak cuma untuk S2 tapi S3 sekalipun dan nggak hanya di Indonesia karena saya juga mewawancarai short term itu yang dari negara ASEAN yang lain gitu. Misalnya dari Laos, dari Filipina, dari Brunei, ada nggak ternyata itu kalau orang dalam wawancara itu kayaknya segala macam bisa dilakukan, tapi itu kan nggak etis gitu ya. Dan kita para pewawancara itu sudah hafal bahwa apa yang teman-teman lakukan di layar itu terlihat gitu. Jadi kalau bilang apakah ini isunya untuk yang mau S2 tidak, S3 juga sama kok menghadapi caranya sama. Kemudian apakah hanya orang Indonesia aja? Enggak ya, karena saya mewawancarai dari negara-negara ASEAN juga mereka juga melakukan cheating seperti itu. Nah, itu tolong dihindari karena pasti first impression-nya udah nggak bagus, kita akan memberikan catatan bahwa yang diwawancara ini nggak genuine gitu ya, nggak benar-benar apa namanya serius dalam menghadapi wawancara. Yang ketiga, gunakan bahasa formal, sopan, diplomatis, tidak bertele-tele gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi-lagi
speaking IELTS test itu sebenarnya membantu kita belajar untuk gimana sih cara menjawab yang baik. Misalnya, saya pernah sekali bertanya, misalnya yang pertama biasanya tanya what's your name gitu ya. Kemudian habis itu bisa nggak mendeskripsikan tentang diri Anda gitu. Nah, biasanya teman-teman langsung gas gitu ya. Dan kadang saya suka bertemu dengan yang langsung menjawab itu tentang dirinya itu dalam waktu 5 menit. Padahal wawancara itu kan terbatas. Jadi akhirnya banyak dihabiskan gitu dan teman-teman harus hati-hati ketika pewawancara tidak berusaha membantu untuk bilang, "Oh, can we move to the next question?" Teman-teman harus aware ya dan harus harus apa namanya, harus tahu bahwa itu bukan good clue gitu. Teman-teman harus tahu bahwa kalau dibiarin dalam 5 menit, terus kemudian teman-teman udah ngomong udah nggak jelas nih, itu kemudian teman-teman harus segera stop. Karena kalau di IELTS sudah dibilangin ya, kalau misalnya introduce yourself itu 2-3 kalimat itu sudah cukup, gitu ya. Jadi dalam waktu 2-3 kalimat, habis itu biarkan pewawancara itu untuk bertanya yang lebih detail lagi gitu. Jadi jangan habiskan waktu 5 menit pertamanya hanya ngomongin tentang diri sendiri, apa yang dilakukan, kemudian habis itu nggak jelas. Karena nanti teman-teman akan melihat gestur pewawancara yang ini kayaknya tips hampir sering gitu ya. Jadi ada beberapa gestur pewawancara yang teman-teman langsung bisa tahu apakah wawancara itu sebenarnya happy dengan jawaban atau tidak. Jadi teman-teman harus aware, terutama kalau online itu sangat terlihat. Jadi teman-teman harus lihat gitu ya. Dan jangan senang kalau misalnya dilepas gitu, karena pertanyaan berikutnya yang lebih penting seharusnya bisa mengeksplor diri teman-teman, jadi tidak ada waktunya. Akhirnya kerugian karena habis itu poin yang teman-teman dapatkan pasti nggak akan maksimal. Tapi habis itu ya harus formal gitu ya. Boleh teman-teman misalnya merasa comfortable gitu ya, relax gitu. Tapi habis itu kemudian mengurangi apa namanya artinya dalam wawancara karena habis itu teman-teman saking rileksnya habis itu lupa bahwa ini adalah wawancara formal sehingga habis itu sekalipun rileks tapi gunakan juga tetap menggunakan bahasa yang formal, sopan dengan gestur yang baik. Yang 4, mempelajari lagi apa yang diinginkan oleh AS dari seorang calon awardee, kemudian pelajari hubungan antara Australia dan Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu tentang SGDs, terus kemudian di beberapa website-nya di Australia Award juga sudah ada, atau teman-teman pergi ke website-nya Konsulat Jenderal, Duta Besar Indonesia, apa sih yang menjadi fokus-fokus kerjasama Australia dan Indonesia, dan kira-kira teman-teman bisa bilang nggak teman-teman itu bidang studinya ada di mana, apakah bisa masuk ke dalam itu. Yang tidak boleh lakukan ya tidak tahu apa yang jadi fokus dan prioritas AS gitu ya. Yang kelima ini yang wajib sekali, teman-teman harus jujur dengan jawabannya, karena para pewawancara yang mewawancari teman-teman itu sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, terkadang mereka sudah tahu kira-kira apakah jawaban yang teman-teman jawab itu adalah jujur atau tidak. Karena kalau misalnya memang tidak pernah melakukan, ya bilang tidak, kalau memang sudah pernah lakukan, silakan dieksplor. Karena jawaban itu akan sangat mudah terlihat gitu ya. Apakah benar-benar sudah jawabannya itu jujur ataukah tidak gitu ya, ataukah itu dibuat-buat pada saat wawancara ataukah tidak. Sehingga habis itu apa ya? Karena ini termasuk dalam kategori ingin melihat ya, apakah kita itu nanti mempunyai tadi sikap leadership salah satunya ya tadi itu ya. Ya di dalam menjawab kita selain baik, sopan, itu juga harus betul-betul jujur gitu ya. Walaupun kalau teman-teman lihat di beberapa aplikasi kalau di luar negeri itu suka kita nggak perlu menggunakan materai untuk bilang bahwa apakah jawaban kita di essay kita itu jujur atau tidak gitu kan. Tapi hanya kemudian diberikan bahwa teman-teman apakah memberikan informasinya dengan betul, ya, kemudian nggak perlu pakai materai karena di kemudian hari jika diketahui bahwa teman-teman tidak jujur dalam memberikan jawaban, pasti teman-teman akan di-fail gitu ya, akan digagalkan. Sehingga daripada seperti itu lebih baik dijawab dengan jujur. Termasuk juga tentang kesehatan, karena kemarin ada beberapa isu saya melihat kayak ada beberapa teman-teman kalau misalnya tanya kesehatan juga ada yang tidak mungkin punya problem kesehatan yang tidak jujur yang akhirnya berimbas pada waktu teman-teman itu melanjutkan studi di Australia. Jadi tidak terlihat sekarang, tapi begitu teman-teman masuk ke Australia baru terlihat itu bahwa teman-teman sedikit banyak tidak jujur tentang kondisi diri sendiri. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, silakan pergi ke websitenya australiaawards.indonesia.org gitu ya. Kalau tadi single apa namanya, kemudian teman-teman lihat PhD and Master,
diklik itu langsung muncul semua gitu ya. Teman-teman tahu tentang requirement, tahu tentang type of selection-nya seperti apa. Habis itu kita tanya jawab aja kalau ada informasi yang apa ya, ada pertanyaan ingin teman-teman jawab, tanya gitu ya. Dan terutama untuk teman-teman boleh juga join di Instagram as.indonesiantb untuk dapat informasi baik tentang beasiswa S2, S3 maupun tentang apa namanya guest lecture gitu ya, ataupun juga tentang beasiswa short term award. Nah ini yang biasanya teman-teman suka nggak tahu bahwa ada di Australia Award tuh ada beasiswa short term award yang teman-teman bisa mencoba pergi ke Australia selama 2 minggu. Nah tapi teman-teman harus cek tahun ini tuh topik-topik apa yang ditawarkan yang akan dijadikan sebagai tema short term award-nya. Nanti teman-teman akan pergi ke Australia selama 2 minggu untuk mendapatkan workshop gitu ya, short course selama 2 minggu dengan tema-tema tertentu. Dan itu juga kemarin ada beberapa pertanyaan yang terlihat basic gitu ya, Kak. Boleh nggak tahu ini requirement-nya apa gitu ya? Nah itu biasanya saya nggak suka. Saya biasanya nggak akan jawab karena itu pertanyaan yang harus teman-teman cari sendiri di websitenya itu. Jadi supaya ini ya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar juga kita harus lebih proaktif gitu ya supaya habis itu ketika kita proaktif ya kita akan menjadi lebih percaya diri dengan apa yang informasi yang kita dapatkan. Kemudian teman-teman bisa mempersiapkan jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Itu mungkin ya dari saya. Habis ini mungkin kita diskusi aja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak, Kak Aida. Sangat-sangat membuka wawasan kita ya. Jadinya kita bisa mempersiapkan interview Australia Award Scholarship dengan lebih matang lagi. Nah, kayaknya udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Mungkin ada yang mau open mic duluan, teman-teman. Boleh dipersilakan langsung nyalakan saja mic-nya atau raise hand. Oke, sambil menunggu Kak Aida, jadi di direct message-nya Bansa Foundation banyak yang titip pertanyaan juga. Pertanyaannya menarik-menarik, tapi mungkin tidak dibacakan semuanya ya teman-teman. Jadi ada yang pertanyaan pertama itu adalah, Kak, saya mau tanya, saya introvert. Apakah public speaking sangat berpengaruh untuk dapat lolos interview? Nah, kira-kira boleh langsung dijawab aja, Kak. Sambil menunggu yang mau raise hand. Iya. Ya, kalau saya bilang teman-teman kalau apa ya, ya kan kita mau mendapatkan suatu hal yang besar gitu ya. Jadi teman-teman harus membuka diri juga untuk apa namanya, untuk hal-hal yang besar. Jadi teman-teman kalau saya bilang apakah kalau introvert itu jadi nggak mempersiapkan diri gitu ya. Apakah public speaking itu penting? Penting gitu ya. Kalau dibilang introvert, saya juga sebenarnya orangnya introvert gitu ya. Saya tahu betul orang introvert seperti apa. Tapi di satu sisi saya juga harus bisa di luar kehidupan pribadi saya juga harus bisa jadi orang yang profesional gitu kan. Karena saya tahu peluang kita di luar itu sangat besar. Jadi saya harus men-challenge diri saya sendiri untuk apa ya, untuk jauh lebih terbuka. Makanya saya punya profesi yang nggak umum gitu ya. Profesinya adalah dosen di mana kita harus belajar untuk mengeksplor diri, membuka diri terhadap publik gitu. Sehingga kalau saya bilang harus dipersiapkan. Kemudian yang paling cara mudah untuk mempersiapkan diri ya mungkin sebelum masuk dalam tahapan wawancara yang lebih besar, mau kerja, mau untuk wawancara beasiswa, yaitu teman-teman melakukan banyak simulasi. Jadi simulasi dengan beberapa teman-teman itu akan mempersiapkan jauh lebih baik. Saya punya apa namanya pengalaman membimbing beberapa mahasiswa gitu ya untuk menuju beasiswa. Saya itu mentargetkan mereka untuk melakukan simulasi itu sebanyak minimal 5 kali. Jadi dalam 5 kali itu
dalam waktu 5 kali 30 menit pasti akan dilakukan simulasi. Simulasi dari awal mulai dari introduction sampai pertanyaan IC dan semuanya. Dan itu semua kita explore gitu. Kemudian habis itu dengan ada beberapa pertanyaan itu kita jadi tahu kira-kira kekurangan kita menjawab ini tuh apa ya. Oh, kekurangan saya kalau ngomong bahasa Inggris menjelaskan ini saya kekurangan kosakata yang apa gitu. Sehingga habis itu diberikan catatan-catatan, oh ini wawancaranya kurang kalau jawaban ini jawabannya nggak seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang kurang-kurang dan kalau misalnya menggunakan kalimat mana yang lebih sederhana, bisa nggak diganti? Bisa. Nah, kemudian habis itu silakan dilakukan terus-menerus. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tadinya awalnya takut gitu ya mau terutama karena ini menggunakan bahasa Inggris ya, saya tahu banget nervous sekali dan itu juga saya alami. Sehingga habis itu saya biasanya baca ya hanya di mana aja, kita baca di mana aja. Kemudian kita minta tolong orang untuk bertanya apa yang menjadi pertanyaan potensi pertanyaan yang untuk wawancara dan itu saya rasa juga sudah keluar banyak gitu ya. Teman-teman bisa cari banyak sekali tips-tips wawancara, pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang mungkin muncul itu apa, basic pertanyaannya itu seperti apa. Sehingga habis itu teman-teman coba yuk tanya jawab dengan temannya, saling apa namanya, saling bertanya, kemudian dipersiapkan. Dan habis itu dengan sendirinya saya yakin jam terbang latihan kita itu akan membuat kita jauh lebih rileks gitu ya. Kemudian karena kita sudah merasa siap sehingga kayaknya kita lebih lebih siap aja amunisinya. Sehingga habis itu apa namanya? Kita merasa kayaknya oh, apapun pertanyaan yang akan ditanyakan ya kita sudah oke gitu. Nah, kalau nervous semua ya saya rasa semua orang yang diwawancara karena ini mau mendapatkan sesuatu yang diinginkan nggak ada yang nggak nervous. Jadi saya bilang caranya memang hanya mempersiapkan diri banyak-banyak latihan dan teman-teman tahu lah kalau yang ngambil tes IELTS ya speaking test itu pertanyaannya banyak berbagai macam cara yang dilakukan nggak ada yang lain selain apa namanya simulasi tanya jawab gitu. Jadi kalau public speaking apakah penting? Penting, tapi nggak perlu ngambil kelas public speaking juga. Yang penting teman-teman saling bertanya aja satu sama yang lain, kemudian itu jauh lebih efektif gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman boleh open mic aja Ya, yang ada di kolom chat. Boleh langsung open mic, bertanya langsung lebih baik loh. Kapan lagi kan sesi ini ada bersama Kak Aida. Nanti mungkin kalian ketemu Kak Aidanya mungkin pas lagi jadi wawancara mungkin. Jadi mendingan ditanyain dari sekarang aja. Kebetulan ini sekarang ya. iya Kak, kebetulan ada murid Bansa juga yang lagi persiapan AS gitu. Jadi mungkin boleh ditanya Mm. siapa ini? Gratis. Oke, itu siapa ya? Boleh open mic mungkin? Atau yang Fadila juga boleh open mic? Atau ada yang lain? Oh, sepertinya malu-malu ya. Oke, Kak izin mohon maaf sebelumnya ya Kak. Kayaknya anak-anak Bansa nih pemalu semua. Tapi kayaknya harusnya lebih enak Malu semua. karena nanti Eh kita dong, jangan pemalu dong. tadi aja pertanyaannya Kak saya introvert. Aduh, Lewat chat ya. harus dipisahkan ya dari harus berani unjuk gigi karena kan kita nanti mau berjuang mendapatkan sesuatu yang Iya, lain. Oke, ya udah kalau gitu deh betul, betul. boleh dipilih yang ini berapa kuota untuk AS? Oh iya ini banyak pertanyaannya Kak. Kira-kira boleh mungkin di spill sedikit atau Iya, ada di websitenya atau bagaimana Kak? iya. Memang dari tahun ke tahun AS itu sekarang sejak COVID itu nggak menentukan gitu ya. Secara pasti berapa sih angka kuotanya. Jadi selalu kayak kemarin tahun lalu dibilangin ya maksimal itu 200 dan ternyata kuotanya yang dipenuhi adalah 196. Dan kalau ditanya tahun ini sama ya, pertanyaannya pasti juga nggak akan spesifik. Kalau dulu saya udah tahu tuh 450, 350, 350, tapi sejak COVID ini kayaknya AS nggak pernah menentukan berapa kuotanya gitu. Jadi kalau kemarin bilang kuotanya ya maksimal 200, ternyata diseleksi 196 misalnya gitu. Sehingga kalau saya rasa sama aja tahun ini masih maksimal hanya sampai dengan 200 ya. Halo? Halo? Oh, oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Mm-mm.
Oke, terima kasih Kak. Ada lagi Kak yang titip bertanya? Waduh, kok titip bertanya semua? Apakah kalian tidak mau menunjukkan diri? Mungkin bisa diingat-ingat sama Kak Aida. Oh iya, ini anaknya kayaknya aktif nih. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk Australia Award. Iya, boleh. Mungkin boleh. Ya, betul. Saya saya sering ketemu sama teman-teman yang kalau kita ada sesi sering ikut gitu ya. Dan saya selalu ketemu yang sama-sama terus saya pernah ngalamin tuh 3 tahun berturut-turut ikut gitu terus tahun yang ketiganya dia dapet. Terus akhirnya saya bilang, oh ini ya. Jadi saya ada kadang kalau di setiap tahun tuh saya selalu bisa menandain gitu ya, nandain teman-teman kayaknya yang ini sih ini gitu ya. Jadi lama-lama jadi tahu. Terus waktu pas akhirnya lolos saya bilang, oh ternyata ini yang kemarin saya temuin waktu pas apa namanya webinar gitu. Wah, menarik. Sorry sinyal. Oh, it's okay. Ya, mohon maaf juga Kak, memang sinyal di Pontianak ini kadang-kadang suka hilang-hilangan. Jadi mungkin memang oke deh dimaklumi dulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Fadila. Izin bertanya untuk KAS sendiri, apakah memberikan peluang untuk calon pelamar yang ingin mengambil jurusan yang tidak linear dengan jurusan sebelumnya? Wah, bagaimana tuh Kak, kira-kira? Ya, jadi kalau AAS itu linearitas bukan jadi yang utama ya gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak linear boleh kok. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang kadang kalau bekerja itu kadang kan nggak linear gitu ya. Jadi dulu misalnya kalau di Fakultas Teknik kemudian ternyata waktu pas kerjanya nggak ada hubungannya dengan kuliahnya. Tapi ketika kerja itu tahu kira-kira kebutuhan keilmuannya apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu boleh teman-teman berikan alasannya kenapa teman-teman ingin mengambil bidang studi itu misalnya berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya kebanyakan dengan pekerjaan ya, dengan kebutuhan mungkin di apa namanya potensi karirnya lebih besar gitu ya. Misalnya teman-teman lihat kira-kira apa sih yang bisa dijadikan potensi karir buat teman-teman ke depannya, nah itu bisa. Jadi AS nggak mensyaratkan harus linier. Tapi kalau yang dosen, nah ini tapi yang dosen ya, karena S3 kan sekarang sudah dipakai hanya persyaratan untuk S3 adalah hanya untuk dosen, periset gitu ya, sehingga nggak bisa lagi terbuka untuk yang umum kalau untuk S3. Nah, kalau untuk dosen saya sarankan sebaiknya linier. Karena jangan juga kalau walaupun AS tidak mensyaratkan linearitas keilmuan, tapi ketika teman-teman ambil S3-nya nggak linear, kembali ke kampusnya masing-masing jadi nggak maksimal gitu ya. Karena kita tahu bahwa sekarang juga kalau teman-teman sudah studi S3 di luar negeri, sayang ya kalau misalnya kita nggak berpikir ingin menjadi guru besar. Nah kan kita kan ingin menjadi, kalau S3 kan harus, kita ingin menjadi expert di bidang kita masing-masing, sehingga habis itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri. Kalau bisa dicari yang linear, karena juga untuk potensi karir ke depannya juga kan lebih baik yang linear dibanding yang tidak. Tetapi kalau yang untuk S2 karena kebutuhan pekerjaan boleh kok nggak linear. Malah kalau misalnya relate dengan pekerjaannya jauh lebih baik karena berarti kontribusi studinya untuk organisasinya kan jauh lebih apa namanya lebih dapat gitu ya, lebih tepat. Mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Apakah ada lagi? Oh ya, ada menarik juga Kak. Ini pertanyaan dari anak bangsa. Kak, kalau misal lupa dengan esai yang kita buat atau research proposal kita saat wawancara, seperti mungkin gugup atau hilang konsen, bagaimana ya Kak kiranya kita harus bersikap di depan wawancara supaya tidak terlihat kalau kita sedang gugup? Menarik, kira-kira bagaimana? Kalau wawancara itu sebenarnya pewawancara tuh semuanya baik-baik ya. Pewawancara itu pasti tahu kok kita tuh nervous gitu dan mereka semua akan cenderung membantu teman-teman untuk bisa menjawab dengan baik. Ya, yang penting teman-teman apa namanya eh kayak kemarin saya juga ditanyain nervous nggak? Saya bilang ya nervous gitu. Terus kira-kira gimana? Tapi mereka akan membantu kita untuk di tahapan 5 menit pertama nervous, habis itu biasanya teman-teman suka bilang bahwa wawancara tuh akhirnya jadi hal kayak ngobrol gitu, lebih rileks gitu. Jadi kalau saya bilang sih chance-nya agak kecil ya pewawancara itu akan membuat teman-teman fail gitu. Cuman habis itu kalau yang saya bisa bilang, kalau teman-teman mengisi IC-nya sendiri, kemungkinan kemungkinan kita lupa dengan IC kita tuh agak kecil ya kalau saya bilang kan.
Jadi semua yang kita tulis sendiri pasti kita akan ingat. Walaupun mungkin nggak sedetail yang kita ketahui, tapi kalau misalnya secara general kan teman-teman tahu. Misalnya apa sih yang sudah teman-teman lakukan yang berkontribusi kepada organisasi atau masyarakat yang berkaitan dengan apa namanya kepemimpinan teman-teman. Kan nggak mungkin lupa ya, karena kan yang diisi hanya satu. Jadi kalau misalnya lupa, apakah mungkin ya nggak juga gitu. Jadi saya rasa sih selama teman-teman membuat sendiri pasti nggak lupa. Dan kemudian ya membuat catatan-catatan jadi penting nih ya. Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang memang di luar dari essay yang ditanyakan, ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu, boleh juga kok being honest nggak tahu apa sih itu gitu. Sehingga habis itu wawancara ini lebih kayak conversation. Jadi teman-teman, ya ini yang sering saya bilang, saya pernah menemui wawancara itu teman-teman yang terutama yang bahasa Inggrisnya bagus dan ikut debate ini. Nah, ini kan agak beda. Jadi skill skill wawancara itu berbeda dengan skill debate. Jadi kalau yang English competition kayak debate gitu biasanya teman-teman ada tuh yang baru pertama kali tanyain apa namanya tentang diri sendiri langsung tancap gas 5 menit tuh saya suka kasih clue gitu ya. Tolong lebih rileks aja karena ini bukan debate gitu ya, bukan English debate dan saya tahu bahasa Inggrisnya bagus, tapi kita bukan mau mengukur bahasa Inggrisnya itu bagus atau enggak, tapi apakah yang dijawab itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jadi lebih baik teman-teman nggak usah khawatir tentang harus, saya tapi kan IELTS-nya speaking-nya nggak 9 gitu ya, saya nggak excellent Inggrisnya. Nggak apa-apa, gunakan aja bahasa Inggris yang lebih sederhana, tapi teman-teman bisa jawab daripada teman-teman merasa bahasa Inggrisnya dan bagus, tapi habis itu nggak mau mempelajari, akhirnya apa? Kontennya juga nggak bagus gitu, karena tes wawancaranya adalah tes tentang konten, kalau misalnya tentang kemampuan bahasa Inggris kan sudah ada tes IELTS kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang ya wawancara ini sebenarnya kita pengen mengeksplor, makanya habis itu bentuknya seperti conversation biasa. Jadi teman-teman berikan ruang kepada pewawancara juga bertanya. Jadi kalau misalnya ditanyain satu pertanyaan ya jawab aja 2-3 kalimat, terus habis itu biarkan mereka supaya wawancara jadi mengalir gitu seperti conversation. Habis itu teman-teman 5 menit pertama pasti akan jadi lebih rileks. Oh ternyata nggak dan pengalaman banyak orang suka bilang ternyata wawancara itu nggak apa ya, seberat yang kita bayangkan. Tapi waktu kita melakukan simulasi kan harus semua pertanyaan kita tanyakan gitu ya. Kita tanyakan supaya habis itu range kita supaya tahu tuh range vocabulary-nya seberapa besar. Tapi begitu masuk wawancara biasanya suka pada bilang, oh ternyata nggak nervous itu ya, nggak seberat itu ya, karena lebih kayak conversation aja dengan para pewawancara. Makanya bilang, ya itu ada tipsnya tersendiri yang harus teman-teman lakukan supaya akhirnya dieksplor lebih jauh, seperti conversation, teman-teman jadi lebih rileks, dan akhirnya teman-teman bisa mendapatkan poin-poin dari yang dilakukan, dan pewawancara bisa melakukan gestur gini-gini. Dia akan, biasanya secara nggak langsung, biasanya pewawancara itu akan melakukan gestur, pasti senyum, ya teman-teman nanti lihat ya, wawancara itu kalau pewawancara sudah senyum, kemudian dia kepalanya gini-gini, pasti teman-teman dia membuat catatan itu, nah pasti itu udah, teman-teman mungkin sedikit banyak bisa lebih rileks gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada lagi yang belum dijawab. Ini, apakah rekomendasi akademik dari Kak Erwin? Apakah rekomendasi akademik ada batas waktu? Misalnya saya meminta rekomendasi di tahun ini kemudian digunakan untuk mendaftar beasiswa berikutnya. Mungkin kalau dari saya bisa saya tambahkan sedikit, mungkin lebih enaknya itu kalau recommendation letter dipakai di tahun yang bersamaan. Namun untuk lebih rincinya mungkin boleh dijawab Kak Aida, apakah ada ketentuan khusus untuk recommendation letter ini? Ya, sebenarnya nggak ada ketentuannya, tapi kalau di AS diperbolehkan ya maksimal 2 tahun aja ya, 2 tahun dari itu ya bisa digunakan. Karena kan rekomendasi akademik itu juga kan yang sudah lampau gitu ya, tentang kegiatan akademis teman-teman di waktu lampau gitu. Jadi habis itu boleh digunakan, kemudian habis itu ya maksimal 2 tahun aja, sehingga lebih apa namanya, yang terbaru kan gitu ya rekomendasi. Karena saya juga kemarin juga pakai yang 2 tahun dan itu diperbolehkan. Baik, terima kasih Kak Erlin, terima kasih Kak Aida. Ada satu pertanyaan lagi ya. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Dipersilakan sebelum akhirnya dibacakan pertanyaan selanjutnya.
Mungkin boleh ditanyakan. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Ini Kak, pertanyaan saya. Oh, oke, apa Kak? Sudah ya tadi ya? Oh iya, berapa kuota untuk AS tadi udah. Tadi sudah kuotanya mungkin sudah disampaikan sama Kak Aida. Uh, ada lagi pertanyaan dari murid Bansa. Tips and trik supaya menjawab pertanyaan dapat menjadi tepat dan memuaskan. Tips and trik supaya jawaban yang kita berikan dapat memuaskan pewawancara katanya. Wah, tips and triknya tadi sebenarnya sudah banyak banget, tapi mungkin ada tambahan lagi Kak atau bagaimana? Iya, ya tips dan triksnya lagi-lagi nggak ada yang lain ya selain membaca sih. Kalau saya bilang membaca apa yang jadi fokusnya dari AS itu teman-teman apa sih gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak membaca itu pasti juga ketika ditanyain yang di luar IC juga teman-teman nggak tahu gitu. Jadi habis itu silakan dibaca, kemudian dilihat dong terutama tentang isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, misalnya kan teman-teman mau sekolah S2 ini kan ingin memberikan kontribusi gitu ya. Nah, teman-teman kadang suka ada pertanyaan yang tadi mungkin saya lupa sebutin. Ada pertanyaan kira-kira isu, misalnya ngambil hukum. Pasti ada pertanyaan kira-kira apa ya isu tentang hukum yang ada di Indonesia, yang di masyarakat, yang penting. Nah, teman-teman coba yuk lihat kira-kira apa sih isunya gitu. Kalau teman-teman yang ambil kesehatan, boleh juga dong harus dieksplor kira-kira apa sih isu kesehatan yang ada di daerah teman-teman, di Indonesia gitu ya. Kemudian habis itu kalau yang di ekonomi sudah mudah gitu ya. Kalau yang lainnya gimana? Ya sama, coba dicari isu-isu yang paling dekat dengan kita. Kemudian habis itu akhirnya itu bisa jadi alasan kenapa kita memilih studi ini gitu. Jadi nggak hanya berkontribusi untuk organisasi gitu ya, tapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Dan terutama kalau di AS itu kan sebenarnya juga secara umumnya itu kita ingin melihat kira-kira Indonesia itu kalau misalnya di dalam persaingan itu bagaimana ya? Jadi persaingan Indonesia di kawasan regional, terus kemudian di internasional, itu seperti apa? Jadi teman-teman juga harus tahu, makanya harus dilihat tentang apa namanya hubungan Australia Indonesia, kemudian kedudukan Indonesia sekarang bagaimana, meningkatkan competitiveness Indonesia lewat kita yang mendapatkan beasiswa ini juga seperti apa gitu. Dan teman-teman harus coba untuk lihat gitu ya. Misalnya apa ya contohnya? Misalnya di bidang saya gitu ya. Kalau tadi di kesehatan udah misalnya di kesehatan kan kita ada isu-isu kesehatan. Coba dilihat yuk teman-teman bisa menyebutkan nggak kira-kira isu kesehatan itu jadi penting karena apa? Mungkin posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu kita ada di mana? Nah, kemudian kalau misalnya kita setelah menyelesaikan studi membantu sedikit porsi dari pemerintah di dalam masyarakat itu, kira-kira itu jadi bisa menambah competitiveness Indonesia nggak sih di dunia apa namanya di regional maupun dalam persaingan regional maupun internasional. Contohnya saya di ekonomi gitu ya. Kalau kemarin saya walaupun sebenarnya bidangnya di keuangan itu spesifik gitu ya, agak susah juga saya kalau misalnya suruh menanyakan kira-kira meningkatkan competitiveness Indonesia lewat bidang studi saya seperti apa itu agak sulit karena yang saya bicarakan tuh sangat spesifik. Tapi akhirnya saya mencari benang merahnya yang kira-kira kalau misalnya saya bicara dengan orang yang awam, pewawancara saya yang backgroundnya berbeda, ataupun reviewer yang membaca aplikasi saya itu berbeda, dia bisa paham gitu. Jadi waktu itu saya ngambil di ekonomi itu karena saya bidangnya tentang pasar modal gitu ya. Jadi saya bicara tentang kalau pemerintah, saya bicara tentang BUMN gitu. Jadi saya eksplor tentang BUMN di Indonesia itu Badan Usaha Milik Negara itu sebaiknya menjadi perusahaan yang terbuka. Mereka harus terdaftar di Bursa Efek karena itu untuk mengurangi apa namanya untuk meningkatkan good corporate governance dari BUMN, kemudian yang kedua untuk mengurangi korupsi gitu. Sehingga BUMN Indonesia itu jadi lebih efektif gitu ya karena ada kepemilikan publik sehingga habis itu BUMN Indonesia kalau misalnya udah menjadi profesional
akhirnya dia jadi lebih kompetitif dibandingkan dengan apa namanya dengan negara-negara ASEAN gitu. Nah, itu kemudian itu yang jadi lebih mudah dipahami orang bahwa kalau misalnya BUMN pergi ke pasar modal jadi meningkatkan good corporate governance, menurunkan korupsi gitu kan. Kemudian akhirnya BUMN ini jadi lebih kompetitif di negara regional. Nah, itu teman-teman memang kalau yang spesifik bidangnya agak sulit gitu ya. Tapi coba kalau misalnya teman-teman banyak membaca begitu, teman-teman berusaha mencari dan ini masih banyak waktunya kan. Dicari apa sih benang merahnya bidang kita dengan Indonesia gitu. Kalau misalnya tentang turisme sudah pasti ya, turisme itu kan isunya banyak misalnya. Dan gitu kita bisa lihat kira-kira apa sih isu-isu di bidang turisme. Kemudian kita kalau dibanding negara lain apa sih yang kurang gitu gitu ya. Jadi kalau sekarang ada lembaga-lembaga perankingan tentang korupsi, perankingan tentang apa namanya kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu. Sehingga habis itu kita bisa lihat kita kompetitif di Indonesia itu sebenarnya posisinya ada di mana. Sehingga kalau misalnya kita sebagai individu, kalau kita studi itu, bisa nggak sih jadi kontribusi? Karena kan kontribusi di negara kan nggak harus pemerintah juga kan. Kita masyarakat kan juga akan menjadi salah satu kontributor gitu ya, problem solver di dalam masyarakat. Apalagi kalau teman-teman masuk di sebagai apa namanya pemangku kebijakan, teman-teman yang berada di menjadi PNS di daerah bisa menjadi membuat kebijakan yang bagus, program yang bagus untuk pemerintah daerah kan jadi lebih real kan yang dilakukan. Wah, sudah banyak banget. Kira-kira apa sudah mengerti teman-teman? Sudah terjawab semua? Sebentar saya cek dulu. Oke. Dan sudah di penghujung acara juga. Kebetulan terima kasih Kak Aida atas kesempatannya. Ilmunya sangat daging sekali. Benar-benar kita semua jadinya punya bayangan gambaran terkait interview di Australia Award Scholarship. Nah, iya, untuk saya mau mengingatkan kembali untuk absen di link yang sudah disediakan, karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan berdasarkan data yang teman-teman berikan ke kami. Oke. Untuk narasumbernya ini temanya sudah sangat keren banget ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih penasaran untuk informasi beasiswa, kemudian pendidikan luar negeri ataupun tentang tes PTE, akademik, IELTS ataupun TOEFL, kalian bisa berkunjung ke Instagram Bansa Foundation. Di Instagramnya ada 3 nomor untuk konsultan education kita. Boleh pilih salah satu nomornya dan boleh chat free untuk pertanyaan apapun. Dan kita juga sebenarnya punya komunitas WhatsApp dan Telegram. Mungkin nanti kalian bisa chat melalui DM atau melalui salah satu konsultan untuk dikirimkan link untuk join di komunitas kita. Karena di komunitas kita sebenarnya selain privilege-nya bisa ikut webinar ini, yaitu kita juga bakal sharing informasi terkait beasiswa. Ada banyak banget beasiswa selain daripada Australia, ada Kanada, ada Amerika Serikat, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mungkin cek Instagram kami dan juga materi ini akan kita share juga ke YouTube kita di Best Partner Education. Nanti boleh kalian tonton, mungkin mau di review ulang gitu ya materinya, kalian bisa lihat di sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian juga komen dan share ke teman-temannya supaya informasinya nggak berhenti di satu titik aja. Oke, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Aida, sebuah kehormatan juga untuk Bansa Foundation Kakak bisa hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya dari kami, insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki lagi. Dan terima kasih untuk Bansarian, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya hari ini, dan tetap semangat untuk mencari informasi-informasi beasiswa berikutnya. Oke, sebelumnya kita mungkin mau foto, Kak teman-teman boleh open kamera ya. Boleh open kamera sebentar mungkin? Boleh? Ayo.
Mungkin biar dilihat juga nih sama Ibu Aida. Mungkin kalian ada yang mau daftar kan tahun ini? Seperti yang tadi sudah dibilang juga sama Kak Aida, kayak misalkan kalian udah kelihatan mukanya, oh iya dihafalin. Nanti ketemu lagi, oh iya kayaknya anak ini pernah nih ketemu gitu. Mungkin punya suatu jalur tersendiri. Nggak deh, bercanda. Pasti ada jalur-jalurnya juga. Ada lagi, ayo cepat buka kameranya. Oke, segitu aja. Oke, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak sebelumnya, Kak Ida. Saya Salsana Bila Rifki. Kasih. Ya, terima kasih banyak. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Nantikan di Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih Bansa Foundation. Terima kasih, Faida. Saya izin live ya. Terima Baik, kasih. baik.